juga kalau sudah tidak ada acara lagi, mungkin kita sekarang ya kalau manual itu kan kita biasanya terus jalan-jalan lihat fasilitas gitu ya Pak ya. Nah mungkin kami bisa diajak oleh timnya Pak Abed untuk tur virtual kalau sudah siap. Kita mau video video yang kemarin ada problem, kami isinya masih belum semua. Yes. Kode joinnya 129. Sudah. Bukan mas, nggak sampai ke bapak. Lewatin itu. Kok bisa pak kameranya? Kamera depan dipindah ke masih kamera depan itu. Sama-sama. Suara sudah naik. Ini menghasilkan dokter di sini kalau saya. Ya, karena ada kata-katanya. Saya ke lantai 3 dulu. Ke ruang UPMI dan UP3M. Di sini ada dua pejabat yang pertama Pak Bayu sedang ada di bawah tadi di ruang akreditasi, kemudian Mas Ramadan dari Pak UPMI. Seperti ini bersangkutan ruangan kepala UPMI. Ya.
Kemudian bagian aktif dari tim Paharaya bagiannya dibawa turun ke ruang akreditasi tadi. Ya, kemudian ini ada ruang seminar untuk tugas akhir seperti ini. Kemudian ini ada 2 ruang seminar, kemudian ruang kemudian akhir. Belakang juga sama ruang ujian. Ruang seminar itu tugas akhir, ruang ujian. Ruang seminar itu apa maksudnya? Seminar kepada siapa? Gitu. Untuk seminar tugas akhir S1, jadi mereka kan ada proposal itu. Oh, ya terus? Oh, yang seminar kan proposalnya. Oke, proposalnya. Kemudian waktu ujian nanti kan tidak terbuka untuk teman-teman mahasiswa yang lain, jadi hanya teman-teman. Ya, tentunya seminar itu seminar proposalnya ya. Ya. P3M. Bu Maura, mohon izin. Silakan. Nah ini staf P3M, kemudian kepala P3M, Bu Maura. P3M itu penelitian pengabdian itu. Iya betul Pak. Betul. Ini ruangan, ini komputer untuk penelitian dosen, jika mereka ingin menggunakan komputer yang ada di P3M. Selanjutnya, ruang kepala P3M. Buka dulu Pak. Seperti ini. Oke. Selanjutnya kita ke ruang mahasiswa. Ruang mahasiswa di sebelah. Poligon terang. Oh ditekan katanya. Di sebelah kanan ini lantai 3 ini ada ruang kelas SI. Kemudian yang di sebelah sini ruang mahasiswa. Ini sedang di ruang unit mahasiswa ini sedang di kemarin. Nah, ini masih belum dibersihkan karena baru selanjutnya di sebelah sana itu ada ruang pen, masih ruang kemahasiswaan juga. Ini ruang bed, Nggak dibuka lah ya. kemudian ini ruang himpunan ada 3 ruangan. 3 itu apa? MI. Mahasiswa MI, manajemen informatika, untuk prodi manajemen informatika D3, kemudian ini sistem informasi S1, ini teknik informatika. Ini masih tutup juga. Itu tutup ya? Prof. Masih tutup Ya, ya? kuncinya di bawah mahasiswa, Prof. Oh, Karena kita serahkan ke mahasiswa untuk mengelola sendiri ruangan mereka. Selanjutnya ke aula. Ke aula saya lewat sini. Alhamdulillah, lewat pemain ini Pak. Nah, ini aula. Nah iya Om, dikunci juga masih. Ya, oh itu dibuka sebelah. Ini aula kita, kalau kapasitas sekitar 350, tapi karena pandemi
maksimal mungkin hanya sampai 100 saja. Ini diatur untuk apa itu? Acara apa? Ini sebelumnya kita pakai buat rapat outbound untuk mahasiswa baru kemarin, kemudian untuk rapat terakhir persiapan akreditasi juga, Prof. Ya. Oke, seperti ini. Kita ke ruang prodi. Nah, di seberang ini ruang BEM. Ini berarti anu ya, apa? Letter U ya, anu bangunan. Bentuknya H, Prof. Nanti kita akan ke belakang itu ada LED. Oh, H. Jadi bentuknya huruf H. Ya. Di seberang sana selain ruang BEM, itu di sebelahnya itu ruang kelas untuk prodi SI juga. Kemudian di sebelah sana ada ruang prodi. Ini ruang prodi teknologi satu. Beberapa publikasi teman-teman ini ditempelkan di dalam sini. Assalamualaikum, Pak Tommy. Ya, ini ruang sekretaris prodi, kemudian ini ruang ketua prodi, beliaunya sedang ada di ruang akreditasi tadi. Kemudian ini beberapa meja dosen yang ditempatkan di ruang prodi, yang sebagiannya itu di ruang dosen, nanti kita ke bawah. Ini kumpulan skripsi dari prodi SI. Skripsinya disimpan di prodi ya? Di prodi ada, di perpustakaan ada, Pak. Oh, di perpustakaan juga ada. Ya. Selanjutnya ini ruang prodi MI. Ini ruang prodi semuanya di lantai 2. Nah, seperti ini. Ini juga ada meja dosen beberapa yang sebagiannya di ruang dosen. Mana? Pak Franklin. Pak Franklin, sekretaris prodi MI. Ibu Arliana, Kaprodi, sedang ada di ruang akreditasi juga. Contoh ruang dosen kalau ada, kita lihat satu atau dua. Siapa? Makasih Pak Franklin. Kemudian ke ruang prodi TI, masih di lantai 2. Ini ruang prodi TI. Ruang ketuanya. Bagaimana? Ya, touring ya. Saya berasa ngeplok ini. Ini beberapa meja dosen. Bagiannya juga ada di ruang dosen. Beberapa meja dosen. Ya. Jadi ada yang di ruang prodi, penempatannya ada yang di ruang dosen. Yang berada di ruang prodi rata-rata, ya. Yang berada di ruang prodi berapa meja rata-rata? Bervariasi, Prof. Jadi ada yang 2 saja, karena ruangannya ini ukurannya ada yang berbeda. Ya. Ada yang 3, kalau di sini sampai 6. Oke. Saya lanjutkan sebelum. Nah, ini adalah produk hasil dari TA-nya mahasiswa berupa alat dan sebagainya. Ini mahasiswa apa? TI, Bro. TI. Mahasiswa Teknik Informatika.
Kemudian ini kumpulan skripsi. Jadi duplikatnya juga ada di perpustakaan. Ke lab ya. Lab. Nanti ruang dosen di lantai 1. Ya. Baik. Yang lantai 2 itu apa? Siap. Ini gedung bagian belakang, Prof. Ini yang untuk H-nya ini, kepalanya yang H ini, H kecil. Ya. Di sini ini kelewat. Ini ada ruang passing band. Perangkatnya ada di dalam nih. Dipegang mahasiswa juga kayaknya. Kemudian ini ruang kelas khusus untuk TI di sebelah sini. Nah, ruang kelasnya coba bisa masuk. Buka. Bisa lihat dalamnya. Ya. Seperti ini. LCD-nya aku suruh proyektor. Jadi dipakai di bawah. Di bawah. Iya. Kemudian sama yang di sebelahnya ruang kelas. Isinya sama. Kemudian ini ruang inkubator, ini juga dipegang oleh mahasiswa. Nah, mahasiswa tidak dihubungi ya kalau pagi ini ada acara asesmen. Sudah Pak Prof, sepertinya mahasiswanya mungkin masih ada kegiatan. Baik. Ke lab, ini lab yang lantai 2, kita punya 6 lab. Jadi lantai 1, 2 lab, lantai 2 juga 2, lantai 3. Baik, ini kepala lab, Ferdian Simpalah. Kemudian Mas Dedi, laboran. Kemudian yang satu lagi Mas Jabek itu ada di ruang akreditasi. Seperti ini labnya, jumlah komputer ada 45, masing-masing lab. Dengan spesifikasi komputer yang berbeda-beda antar lab. Itu kepala lab tadi untuk 6 lab tadi apa masing-masing lab? Gimana Prof? Tadi kan ada kepala lab Pak siapa tadi? Pak Ferdi. Ya, Ferdi itu mengepalai semua lab atau hanya satu lab? Langsung untuk semua lab. Oh, semua lab. Kalau laporannya? Laborannya ada 2 orang, itu juga sama 6 lab. Ya. 2 orang 6 lab ya? Ya Pak. Ini lab 2B ya, 2B. Kemudian kita ke bawah ya, lab yang lantai atas itu untuk jaringan sama digital mikroprosesor ya, mikroprosesor atas dulu ya. Ya, satu. Ini ke lantai 3. Lantai 3 lagi? Iya Pak. 3 lantai kita, Prof. 3 lantai ini. Jadi masing-masing lantai ada 2 lab. Oh iya, sebelum ke situ sini dulu nih. Ini ada ruang kemahasiswaan juga, ini budaya. Enggak bisa dibuka ya? Iya ya. Karena mahasiswa yang kita percayakan pegang kuncinya. Kemudian ke sebelah sana itu ruang kelas juga sama seperti di lantai 2 tadi. Kemudian yang kelihatan jendela di lorong itu ruang PMI tadi. Selanjutnya ke lab. Lantai 3. Itu ada lahan baru di situ Pak Irfan juga, tolong diinfokan. Ya ini pengembangan kampus. Jadi kemarin baru selesai pengurukan. Jadi bentuknya bukan H lagi nih, tapi gimana ya? Seperti huruf apa ya? Dari sana, sebelah sana itu yang U, ke sini lurus, kemudian ke sini ada lagi. Lab digital, microcontroller, dan master komputer. Ini lab digital dan microcontroller, peralatannya seperti ini. Ini untuk
controller, kemudian ini untuk digital trainer. Kita angkat di sebelah, di ruang dasar komputer. Ini untuk praktikan dan pengenalan perangkat komputer yang dibongkar-bongkar yang begini. Ini untuk praktik apa di sini? Dasar komputer, Pak. Ya. Dasar-dasar komputer, kemudian sistem operasi. Jadi mereka ngerakit sekaligus menginstal itu di ruangan ini, labnya. Lantai 3 habis ya. Lantai 1 lagi. Ke lantai 1 di lab 1A dan 1B. Ya. Oh ya. Sudah dibuka ya? Oh ada di sini. Ini ruang inkubator. Ruang inkubator di sini untuk apa nih di sini? Biasanya untuk kegiatan mahasiswa Prof izin menambahkan jadi ada bukan inkubator jadi startup. Tapi karena lagi pandemi jadi beberapa bulan ini saya digunakan ini untuk PKM dan ini PKM ini Lab. Oh sebelum ke lab. Dan fasilitas yang lain. Ada musola. Kemudian ada juga lab, ada juga kantin. Kantinnya sementara tutup karena mahasiswa juga kuliahnya secara daring. Ada 7 pintu kantin. Ini kebetulan baru selesai di cat ulang. Ini musola Nurul Ilmi. Kemudian ini rumah penjaga kampus. Kemudian lahan yang tadi kita sorot dari atas. Iya, sudah dibuat. Berapa itu lahannya, Mas? Berapa kemarin? 2000 meter persegi, Prof. Yang lahan kosong. Lahan kosong itu ya 2000 meter Kosong persegi. yang kosong itu. Hanya yang kosong saja. Kalau yang sudah dibangun ini berapa? 6.000. 6.600. 6.600. Ke lab lantai 1. Lantai 1 lab apa? Sama Prof, lab komputer juga, ini juga sama, masing-masing lab 45 unit komputer. Kemudian ini lab 1B. Ini kemarin dipakai untuk tes UTBK. kompetensi tenaga kesehatan, kemudian juga untuk UTBK perguruan tinggi negeri kemarin pinjam lab kita. Ini ada di lab dulu, dikasih plastik supaya memenuhi protokol kesehatan.
Kemudian setiap lab itu ada pemadam api, ada APAR untuk keamanan. Ya. Kemudian ini ada komputer yang tidak kita aktifkan. Ini biasanya kita pakai buat pengumuman. Kalau misalnya mahasiswa kebetulan sering ketinggalan barang-barang tertentu, itu biasanya kita umumkan di sini. Jadi mereka ketika masuk, mereka bisa sambil melihat pengumuman yang ada di lab. Selanjutnya ke ruang unit lab. Izin memotong sedikit, Prof. Ini ada ruang seni budaya. Jadi di sini untuk UKM mahasiswa kesenian, jadi tari, modern dance, dan tari tradisional. Jadi untuk tari tradisional sendiri kita ada ini dan setiap wisuda dan acara-acara di kampus kita itu diisi katanya oleh UKM seni budaya kita. Ya, selanjutnya ini ruang unit lab. Ini meja kepala lab Pak Ferdian Haris. Kemudian ini meja administrasi untuk laboran Mas Dedi dan juga Mas Datik. Ini barang-barang lab. Sebagian ada yang masih bisa diperbaiki seperti ini ada yang tidak bisa diperbaiki. Rektor, kemudian masuk gudang baru berapa? Oh iya Prof, baik. Selanjutnya ke perpustakaan. Izin menyela sedikit. Di sini ada ruang fitness, Pak, Prof. Di kita di lantai 3 ada ruang olahraga atau ruang fitness. Jadi ini fasilitasnya dipakai dosen dan kawan bahkan juga ini untuk menggunakan ruang. Ya, selanjutnya ini parkiran. Ini parkiran di bagian halaman belakang. Kalau di gedung depan, di gedung utama itu juga ada di bagian sisi sebelah kiri kalau kita dari pintu masuk. Ini ruang perpustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ruang perpustakaan untuk administrasi, pengembalian peminjaman buku, kemudian di sini ruang kepala perpustakaan. Mana? Kepalanya kosong, nggak ada. Ada Pak. Mana? Ada. Mana kepalanya? Bu Iin. Nah, ini kepala perpustakaan Bu Iin. Selamat pagi Bu Iin. Halo Bu Iin. Selamat pagi kata Prof. Soalnya saya pakai headset Prof, jadi nggak kedengeran sama Bu Iin. Berapa orang yang di perpustakaan? Di Staf yang di perpustakaan perpustakaan berapa? pustakawannya ada 2 staf. Pustakawannya di atas ya tadi. Di atas tadi. Ini adalah tugas akhir untuk prodi MI. Jadi kita bedakan warnanya. Kemudian ini untuk TI. Selanjutnya yang SI di sebelah sini. Nah, pustakawannya ada berapa tadi? Perpustakaan ada 1 Prof. Pustakawannya 1 orang. Pustakawannya ada 2. 2. Ya. Tapi yang lain tidak ada.
Hanya 2 orang ya? Hanya 2 orang. Ya. Ya, bersama dengan kepala perpustakaan. Kepalanya ya pustakawan. Kepalanya itu dia memang bukan pustakawan dari pendidikan pustakawan, Prof, tapi beliau itu punya pernah ikut sertifikat apa itu sertifikat apa Bu? Sertifikat pustakawan itu loh, Prof. Itu ketuanya. Terus yang satu lagi siapa? Ada namanya Erni itu D3 pustakawan, sama Mas Agus itu D3 pustakawan juga. Jadi pustakanya semuanya D3 ya? Nggih. Cuma yang satu kepalanya pernah ikut pelatihan pustakawan. Nggih. Oh ya. Nah, ini ruang pembaca. Dari Jawa ya? Dari Jawa. Namanya Bu Iin dari Jawa juga, Erni juga, Pak Agus juga. Ya, Jawa mana itu? Jawa Solo, Pak. Oh, Solo. Nggih. Solo. Lanjut ke ruang Ya, ruang dosennya mana ruang dosen di lantai 1? Ruang dosen di depan, Prof. Iya, iya. Di gedung depan masih. Ini masih ada agak ke belakang. Oh, masih di belakang ini. Ya, agak di belakang. Izin menyela sedikit, Prof. Pak Ahmad, ini ruang himpunan mahasiswa tadi baru kuncinya tadi ada mahasiswa. Nah ini salah satunya ukurannya 4x8 untuk satu himpunan mahasiswa program studi, ada 3 tadi. Jadi isinya kurang lebih seperti ini. Oh, gitu ya. Ya. Ini yang Ruang mahasiswanya. ya. Biasanya ruang mahasiswa himpunan kan dekat gitu ya. Banyak kertas itu khusus sekali. Ya, karena sudah di ini Prof, sudah lama nggak digunakan karena selama pandemi kan bisa yang agak rame di band, Prof. Ruang studio, Prof, tadi ruang band. Ini ruang bandnya, jadi ada peralatan band lengkap, ada keyboard, ada gitar, kemudian ada drumnya dan ada sound systemnya juga. Ini tempat mahasiswa sedang ini untuk latihan band. Jadi setiap Disnatalis biasanya kita kasih kesempatan untuk performance mahasiswa kita, Prof. Dan di sini tempat ruang latihannya. Dan kedepannya akan kita bikin ketat supaya bisa jadi studio yang lebih representatif untuk mahasiswanya. Kan ke Pak Ersan. Usman dulu. Ini ruang dosen komputer, kemudian di sebelah ada ruang dosen non komputer. Ya. Gimana maksudnya? Yang bidang keahliannya bukan komputer, Prof. Kalau yang Berapa nih muatnya? satu ruangan ini muatnya 9, Prof. 9 dosen ya. Kalau yang satunya lagi? Sama, Prof. Kalau yang dosen komputer sama non komputer itu sama-sama 9. Nah, kemudian untuk yang dosen komputer itu posisinya ditempatkan sebagiannya di ruang prodi. Oh, ya. Kemudian ada ruang kesehatan. Mana ruang kesehatan? Kesehatan ini dikelola oleh teman-teman mahasiswa, teman-teman KSR, Korps Sukarela. Tapi mahasiswa kan tidak punya keterampilan kesehatan ya? Mereka kita ikutkan pelatihan, Prof. Jadi mereka memang ada juga dosen kita yang membimbing ke pramukaan, ke
apa namanya? Kepalang merahan. Kepala merahan. Nah, ini juga lanjutan dari ya sejenis Yang PNR. ada petugas resmi seperti misalnya apa perawat atau dokter apa gitu enggak ada. Ada Prof, dokternya kita ini apa namanya 2 minggu sekali itu dari kita ada kerjasama dengan TNI Angkatan Darat, Rumah Sakit TNI Angkatan Darat. 2 minggu sekali ya. Iya, 2 minggu sekali kita adakan ini. Kadang-kadang bukan dokternya yang datang, kadang-kadang ya perawatnya gitu. Kalau ada mahasiswa pas kuliah pas tidak daring misalnya, Iya, ya. ya pas kuliah tiba-tiba dia mual, terus harus atau demam gitu. Itu dokternya nggak ada, terus gimana? Ditelepon suruh Oh datang? tidak, ya kalau misalkan parah gitu, kami juga pernah ada waktu itu kan yang gagal napas gitu kan. Nah kami juga di sini ada tempatnya Prof. Kami juga memiliki ini. Jadi dokternya beliau di telepon karena kebetulan kami jaraknya tidak jauh dengan Rumah sakit TNI. Ada ini ya, tabung oksigen ya tadi di ruang. Ada, Bro. Dan pas waktu kita kan sering Mahasiswanya jarang ini ya, karena mahasiswanya kan mungkin totalnya tidak terlalu banyak gitu ya, jadi mungkin masih bisa begitu. Kalau mahasiswanya banyak tiap hari itu datang terus pasti ada probability, ada yang demam, ada yang batuk tuh, jadi mesti harus permanen. Sehat-sehat semua nih. Kalau ini kalau pas musim asap memang kami rame Prof. Jadi gantian kami pakai oksigennya. Dan itu hampir tiap hari Kecamatan Medical Center itu mesti ada dan penuh dosennya yang minta obat atau mahasiswanya. Iya, ada obatnya. Kebetulan mahasiswa juga kalau misalkan cuma ngecek darah seperti Tekanan asam darah. urat dan sebagainya itu bisa Gratis. gratis Prof. Lanjut ya. Dari sini itu ada parkir untuk dosen dan karyawan di bagian bawah aula. Bagian bawah aula sana. Kemudian ini kantor ya. Pos manual. Pos manual. Pos Manual di manual. depan sana. ATM. Nggak bisa. Ini pakai. Ini tanggal lantai 2 dan 3 juga. Kemudian di sebelah sana dia ada pagar. Itu ada sebelah ATM, sebelah kiri ATM itu ada ruang manual. Kemudian di sebelah sana ada. Ini di tengah-tengah ini kalau dilihat ada line seperti ini warna putih. Ini kita pakai buat putnya. Sementara tadi tutup dulu. Kemudian ini juga ada di halaman ini di garis ini lapangan poli yang netnya itu portable jadi kita lepas ini. Nah seperti ini jadi ini ditancapkan tiangnya. Kalau sudah tidak dipakai lagi ini ditutup kembali. Di sebelah kanan juga ada kita buatkan lapangan badminton, cuman ini sudah mulai terhapus. Sudah mulai terhapus ini lapangan badminton sama netnya portable juga. Netnya portable juga, ini bisa dilepas. Itu kalau mau pakai yang parkir suruh keluar dulu ya Pak. Kebetulan kalau sore, Pak. Yang biasanya kalau sore sepi. biasanya Bro. Nah, kalau yang
bulu tangkis bisa sampai malam karena kita sediakan ini ada lampu di sini. Kuliah sampai jam berapa biasanya? Kuliah sampai jam 3 udah selesai, Prof. Oh, jam 3 selesai ya. Nggih. Oh, ya. Lanjut ke ruang Ini ruang sekretariat. Kalau tadi di ruang tamu boleh saya tanya, kalau misalnya terjadi, walaupun Kalimantan kan jarang gempa ya, tapi tetap bangunan kan tetap harus memikirkan kemungkinan ada gempa. Kalau ada gempa, harinya kemana? Titik kumpulnya, ada nggak fasilitas itu? Ruang yang didedikasi? Belum ada, Prof. Kalimantan sekarang sorry gempanya kan tapi kalau standar bangunan itu harus ada titik kumpul. Untuk ininya kita di depan halaman itu, Prof. Tapi untuk tanda-tanda arah evakuasinya belum kita buat memang. Arah evakuasi sama titik kumpul harus dikasih tanda. Tidak hanya untuk gempa, kalau kebakaran kita harus lari. Iya, Larinya itu harus diberi tanda titik kumpul atau assembly point karena fungsinya kalau nanti ada yang pingsan dan ambulan datang, ambulan harus bisa mengakses titik kumpul itu. Yang intinya begitu. Jadi itu perlu istirahat di prasarana di kampus ya, titik kumpul yang sesuai dengan jalur evakuasinya. Jadi dan semua menuju titik kumpul dan titik kumpul dipastikan bisa diakses ambulan. Itu persyaratannya seperti itu. Kebetulan kita di tepi jalan raya, Prof. Oh, jadi aman ya. Insya Allah aman. Cuma harus dikasih tanda. Nanti kalau nggak kasih tanda, titik kumpul dipakai untuk parkir. Iya, betul. Jadi kebakaran bingung mau kemana mengumpulnya. Oke. ya, lanjut ya. Lanjut ini sekretariat KMP. Kebetulan kami sudah tutup untuk menerima akademik. Saya kan tidak melihat apa ya, itu yang merah-merah pada di dinding-dinding biasanya ada di ruang ini nggak ada satupun saja. Tanda. Antisipasi lampu mati. Apa? Oh, ada, Prof. Iya, itu di lab aja, Prof. Oh, di lab. Oh ya, adanya di lab ya. Yang pakai kebakaran saja. Pasang. Ya, ruangnya yang tidak ada jarak. Sama yang di ruang kantor. Di ruang kantor juga ada apar. Oh, mana? Ada tadi ruang kumpul Bapak Ibu nggak ada apar ini. Di tempat sekarang berkumpul tidak ada ya. Oh iya, yang AVAR di sini kebetulan kita punya 4 yang kecil-kecil, pas isinya kedaluarsa, Prof. Jadi sedang kita ini usahakan isi ulang. Iya, oke. Ya. Nyapar, tapi mungkin belum menjangkau semua ya. Iya. Belum sesuai dengan kapasitas. Setiap ruangan belum ada memang. Ya. Oke. Dan ini ruang ketua, rektorat, ruang tamu, Ya. kemudian ini ruang kerja, ruang wakil di sebelahnya, ruang wakil 1, kemudian wakil 2, Pak Hafiz sedang ada di atas ya. Kemudian di sini Kasubag kerjasama dan juga Kasubag mahasiswa alumni ini di bawah wakil 2. Kemudian kantor ini bagian akademik ini jadi satu, cuman ruangannya di kita yaitu bagian administrasi dan akademik. Ini Kasubag PDPT Pak Abdi, ini Pak. Kemudian Bu Mata, ini Kasubag kemahasiswaan dan dosen.
yang mengurusi bagian perkuliahan dan sebagainya. Ini berkas-berkas KHS dan sebagainya punya mahasiswa di sana juga. Berkas judisium yang di atas ya, diikat-ikat di bawah sini juga berkas-berkas judisium mahasiswa. Kemudian ke sebelah bagian administrasi umum, ini bagian persuratan di sini. Kemudian kan untuk penerimaan pembayaran di kampus juga ada di ruangan ini. Berkas-berkas persuratan ini juga. Untuk ruangan dan ininya saya kira selesai sih. Oke, ya saya kira cukup. Terima kasih. Waktunya sudah jam 9 lebih. Oh, satu lagi Prof, lupa. Naik ke lantai 2. Ruang server. Ruang server itu di sebelah dari ruang akreditasi tadi. Oh, ya. Ruang server kita dan juga ruang CCTV. Di ruang rapat, ruang akreditasi, kemudian ini ruang server. Berapa kapasitasnya? Ya, Prof. Kapasitasnya berapa? Servernya. Wah, ini yang Bang Abdi nih yang PDKT yang paham ini ya, Pak. Ini jadi servernya server lokal yang khusus untuk kita di sini, kemudian ada sebagian sistem di dalamnya kita online kan juga, Prof. Ya. Kapasitasnya berapa mega? Kalau untuk RAM-nya ini 32 GB, prosesornya saya kurang tahu nih. Oke. Kalau bandwidth-nya sendiri yang dipakai berapa? Kalau bandwidth kita koneksi ada 2, ada yang lewat Astinet itu yang kita gunakan untuk IP public itu ada 10 mega, kemudian ada satu koneksi lagi di ruang yayasan tadi itu 20 mega. Jadi total 30. Tapi kita juga disediakan dari Telkom 30, Prof. Tapi kita juga disediakan oleh Telkom itu seperti ini. Ini dari Telkom karena kita langganan Astinet itu dikasih 2 pot masing-masing 20 MB. Jadi totalnya sekitar 50 MB. Maksudnya dikasih itu apa? Gratis? Gratis, Bro. Gratis karena kita berlangganan Kita sudah langganan, lama. kita dikasih hotspot gratis gitu. Oh. 2 spot. Itu untuk Oke, mungkin bebas diakses semuanya. betul dipakai semuanya. Jadi kita open kalau yang untuk dari dari Telkom yang free itu kita open semua, yang dari yayasan itu untuk dosen. Kemudian yang di dalam jadi KTS itu kita pakai bersama semua juga. Oke. Ya. Prof, mungkin itu yang bisa pandu untuk touring live-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik.